wal mursalati urfa. Pada bacaan wal mursalati, di sini ini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca huruf lamnya dengan jelas, yaitu adanya huruf alif lam bertemu dengan mim. Kemudian ro-nya di sini kita baca dengan ro tebal disebabkan karena sebelum huruf ro yang disukunkan ada huruf yang dhammah. Wal mur. Kemudian la ini mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Wal mursalati urfa. Kembali lagi ada ro, ini tanda seperti ini, huruf ro belok seperti ini. Urfa. Pada lafal terakhir, pada lafal bacaan fan, ketika kita berada di akhir bacaan, ini kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu mengganti fathatain menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i. Urfa, bukan lagi urfan, tapi urfa, 2 harokat. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa. Fal asifati, di sini ada alif lam lagi, yaitu ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian di sini huruf ain. Fal huruf ain usahakan jangan sampai masuk rongga hidung, dan ain sendiri punya bacaan mad tabi'i, yaitu a-nya panjang 2 harokat. Asifati, yaitu pada lafal fa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif panjangnya 2 harokat. Asfa, di sini huruf a ketemu dengan huruf shad yang tebal. Hati-hati jangan menebalkan ainnya, tapi di sini ditebalkan adalah huruf shadnya. Hati-hati juga jangan sampai terpantulkan huruf shadnya. Fa, pada lafal fa kembali kita mendapati menjadi ada bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan menjadi panjang. Wan nashirati nashra. Pada bacaan wan nashirati, di sini ada alif lam yang dimana di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yang mana alif dan lamnya ditulis tapi tidak dibaca, sehingga kita langsung membaca pada huruf nun yang bertasydid. Di sini ada bacaan namanya gunnah, yaitu nun yang bertasydid. Cara membacanya menahankan dulu sepanjang 2 harokat sampai 3 harokat. Wanna, baru dilepaskan. Kemudian nashirati, pada lafal na sendiri ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif panjangnya 2 harokat. Shi, hati-hati jangan dibaca si karena di sini huruf shin. Kemudian roti, di sini akan kembali ro-nya tebal dan dia ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian nashra, kemudian ada fathatain di akhir bacaan, kita namakan dengan bacaan mad iwad. Wan nashirati nashra. Kemudian ayat selanjutnya fal fariqati farqa. Fal fariqati farqa. Fal fariqati, di sini ada alif lam lagi, yaitu alif lam qamariyah, yaitu alif dan lamnya ditulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Fal fariqati. Kemudian pada lafal fa, di sini ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif panjangnya 2 harokat. Qati, ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif 2 harokat. Fal fariqati farqa. Farqa, ro-nya tebal. Farqa, yaitu fa, kemudian ro-nya dibaca dengan tebal karena huruf ro yang dia sukun sebelumnya fathah. Kemudian pada lafal qan ini kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan diganti tanwinnya menjadi panjang. Qa. Fal fariqati farqa. Ya. Fal mulqiyati dzikra. Pada bacaan fal mulqiyati, di sini ada fal, ada alif lam qamariyah, yaitu lam alif dan lamnya dibaca dengan jelas. Fal al, tapi usahakan jangan sampai memantul. Kemudian fal mulqiyati, pada lafal ya di sini ada bacaan mad tabi'i panjangnya 2 harokat,
yaitu ditandai dengan fathah bertemu alif. Kemudian dzikra, pada lafal dzikra di sini ada huruf dzal kecil, jangan sampai dibaca dengan zikra, tapi dia dzikra. Kemudian kafnya ini punya sifat namanya sifat hamas, yaitu aliran nafas kita atau jaroyanun nafas, maka zik. Nah, dia sebenarnya ada dua sifat. Yang pertama dia sifatnya adalah hamas, yang kedua adalah dia termasuk ikhwah, yang ada harus dialirkan apa namanya nafas kita dan suaranya. Dzikra. Kemudian lafal ra, yaitu fathatain bertemu dengan alif, itu kita namakan dengan, ketika di akhir bacaan dinamakan dengan mad iwad, panjangnya adalah 2 harokat. Dzikra, bukan lagi zikron. Kita ulang. Fal mulqiyati dzikra. Kemudian ayat selanjutnya, uzran aw nuzra. Di sini uzran, hati-hati dalam pelafalan zal, usahakan di sini jangan sampai memantul, jangan uzra gitu ya, tapi uzran. Kemudian pada lafal ran bertemu dengan alif atau hamzah, kita namakan dengan bacaan izhar halaqi. Suara tanwinnya jelas. Uzran. Kemudian au nuzra, au bacaan lin lembut, nuzra di akhir kembali lagi bacaan mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Ya, semoga innama tu'aduna lawaqi'. Pada bacaan innama, di sini ada nun berharokat tasydid diwarnai dengan warna hijau. Ini bacaan gunnah. Cara membacanya, suara n-nya ditahan 2 harokat. Innama, nah, baru dilepas. Kemudian ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Tu ada dhamma bertemu waw, mad tabi'i lagi. Aduna ada mad tabi'i, dhamma bertemu alif, bertemu waw, panjangnya 2 harokat keseluruhannya. Lawaqi'. Pada lafal wa ada juga mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kita coba ulang. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa idzan nujumu tumisat. Pada lafal fa idzan nujumu, lafal an-nujum, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca. Kita langsung pada lafal zal langsung ke nun. Dzannu. Kemudian pada lafal nun sendiri ada bacaan gunnah, yaitu kita tahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Fa idzan nu, baru dilepas. Kemudian nujumu ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw. Tu, tebalkan huruf ta karena dia huruf isti'la. Kemudian tumisat, di sini tak ada tak sukun, kita namakan dengan bacaan, atau di sini ada tak sifatnya sifat hamas, yaitu ada aliran nafasnya. Tak punya 2 sifat, yang pertama yaitu sifat syiddahnya, yang kedua baru hamas. Syiddah itu berarti suaranya tertahan, hamas nafas yang kita alirkan. Tumisat, langkah pertama syiddah dulu, baru ke yang kedua hamas. Kita ulang. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat. Pada lafal wa idza, hati-hati dalam melafalkan zalnya, jangan dibaca wa iza. Ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu mengganti huruf zal dengan huruf zai. Kemudian pada lafal as-samaa'u, di sini asa ada alif lam, maaf, di sini salah menulis, yaitu bukan qamariyah, tapi dia alif lam syamsiyah, yaitu adanya alif lam yang ditulis dan dia tidak dibaca, langsung ke sinnya. Kemudian pada lafal sama, as-samaa'u, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka ia kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Furijat. Kemudian belafal ta sukun, dia memiliki sifat syiddah dan sifat hamas, yaitu yang pertama suara ditahan, ya, kemudian alirkan nafas, at.
Wa idza as-samaa'u furijat. Kemudian wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Pada lafal za sama kembali di sini jangan dibaca dengan zai, jangan wa izal jibal, tapi wa idza. Kemudian al jibalu ada alif lam. Nah, ini alif lamnya alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca lamnya, jangan jelas. Al wa idzal jibalu. Kemudian lafal ba, di sini ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Nusifat. Kemudian adalah huruf ta yang dia sukun. Maka cara membaca ta huruf sukun ini mengeluarkan dengan makhraj dan sifatnya. Yang pertama, makhraj ta ujung lidah kita berada di di paling akhir dari gigi sari kita. Atau di antara gusi dan gigi sari. Kemudian makhrajnya adalah salah satu sifatnya ta itu adalah syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Kemudian hamas mengalirnya suara. Itu yang paling tampak. Maka nusifat pertama gitu, langkah pertama at baru kasih hamas. Nusifat. Nah, kita ulangi. Wa idzal jibalu nusifat. Nah, semoga bermanfaat. Wa idzar rusulu uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian pada lafal ra di sini, maaf, sebelum huruf ra di sini ada huruf alif lam. Nah, tapi sebelum itu ada huruf dzal. Hati-hati pada lafal dzal. Jangan dibaca dengan zai. Jangan wa idzar rusulu. Nah, tapi wa idzar rusulu. Kemudian ra-nya tebalkan. Arru kemudian ar-rusulu, maka dinamakan di sini ra tebalnya ra tafkhim. Wa idzar rusulu uqitat. Nah, di sini ta sifat hamas dan sifat syiddahnya. Langkah pertama syiddah dulu baru hamasnya. Uqitat. Wa idzar rusulu uqitat. Kemudian li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin ujjilat. Nah, pada lafal ya tekan ya-nya li ayyi, jangan dibaca li ayyi atau li ayyi. Jangan. Tapi li ayyi yaumin. Kemudian lafal yau ada fathah bertemu sukun, ini bacaan lin lembut dalam pelafalannya yaumin. Kemudian pada lafal min ada bacaan izhar halqi, yaitu ditandai dengan tanwin pada huruf mimnya bertemu dengan hamzah, maka suara tanwinnya harus jelas. Min u, nggak boleh min u. Kemudian ujilat, kembali lagi ada huruf tak sukun, harus dijelaskan suara taknya. Li ayyi yaumin ujjilat. Li yaumil fasl. Pada bacaan li yaumil fasl. Di sini pada lafal li yaumi ada bacaan lin. Apa itu bacaan lin? Lin artinya kita maknai dengan lembut. Maka kapan terjadinya lin, bacaan lin terjadi dua kondisi, yaitu fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Maka apabila fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun, maka dia kita namakan dengan bacaan lin. Dalam pelafalannya harus lembut. Li yaumi, agar menyempurnakan makhraj huruf waw, kita agak monyongkan bibir kita. Li yaumi, ya dilembutkan yaumi. Kemudian pada lafal yaumil di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Li yaumil fasl. Nah, kemudian dalam lafal ini kita sempurnakan dulu huruf shadnya, yaitu kita fa ketemu dengan shadnya tebal, fasl. Ya, kemudian baru dimatikan lamnya. Tapi hati-hati jangan memantulkan shadnya, fasl. Misalkan
fasal gitu ya, dengan pantulan shadnya. Hati-hati, tapi tetap dia menyempurnakan shadnya baru dimatikan lamnya. Liyaumil fasl, fasl. Kemudian ayat ke-14, wa ma adraka ma yaumul fasl. Pada lafal wa ma adraka, di sini pada lafal ma ada bacaan yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil terpisah. Sehingga apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada bacaan mad tabi'i. Pertama kita uraikan, yaitu pada lafal ma bertemu dengan hamzah setelahnya. Ma pada dasarnya 2 harokat. Karena datang setelahnya huruf hamzah, maka ma-nya nanti berubah disebabkan adanya hamzah. Nah, apabila ada huruf hamzah datang setelah mad tabi'i dan hamzah tersebut kita lihat di sini 2 kata, di lain kata, bukan pada satu kata. Sehingga ketika di lain kata ini namanya kita namakan munfasil, hamzahnya terpisah. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Berapa panjang untuk mad jaiz munfasil? Yaitu kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Maka ma-nya kita panjangkan dahulu baru kita baca a-nya. Wa ma adraka. Kemudian pada lafal dal sukun ini ada bacaan qalqalah, artinya memantul, ya, iqtirab, bergetar. Nah, kemudian untuk pantulannya, ada kesalahan yang terjadi dalam melafalkan adraka. Yang pertama tidak mantul, itu salah. Sehingga misalkan wa ma adraka, ini salah. Kemudian yang kedua menambahkan hamzah, misalkan wa ma adraka. Adraka, ini kurang tepat juga karena dia menambahkan hamzah di dalam huruf dalnya. Maka langsung saja wa ma adraka, adraka, adro. Kemudian pada lafal ro ditebalkan adraka, ro. Nah, di sini ada alif di atas huruf ya. Ini cuma untuk dalam penulisan rasamnya, ro-nya kita panjangkan 2 harokat. Maka kita namakan dengan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Kemudian adraka ma yaumul fasl. Pada lafal ma kembali lagi ada fathah bertemu alif, maka kita namakan mad tabi'i, panjang untuk ma 2 harokat. Kemudian yaumul fasl, fasl. Pada lafal yaumu ada bacaan lin, yaitu berupa alif bertemu fathah bertemu ya, waw sukun. Kemudian pada lafal al-fasl, al-fasl, yaitu ada alif lam qamariyah pada lafal lamnya, alif lam. Di sini alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas lamnya. Kemudian al-fasl, fasl, ya, sempurnakan shadnya baru ke lam. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Baik. Pada lafal bacaan thumma nutbi'uhum, ketika kita melafalkan thumma, usahakan kita menahan suara mimnya, thumma, dan harus hati-hati di dalam melafalkan sa. Jangan sampai huruf sa ini terganti dengan huruf sin. Maka misalkan terdengar bunyi summa, nah ini maka dia berubah menggantikan antara sa dan sin, ya, maka dia akan berubah maknanya. Hati-hati teman-teman. Bagaimana cara melafalkan huruf sa agar sa ini terbaca dengan baik gitu ya? Maka langkahnya adalah ujung lidah kita tempelkan dengan gigi sari kita. Sa, si, su. Maka summa. Kemudian pada lafal ma atau summa itu ada bacaan namanya gunnah, yaitu suara mimnya ditahan sepanjang 2 harokat. Summa, baru alirkan. Kemudian nutbi'uhumu, di sini ada huruf ta sukun, yang dimana ketika kita melafalkan huruf ta itu wajib yang namanya apa teman-teman? Yang pertama adalah dia suaranya tertahan, suara tertahan.
dinamakan, sifatnya kita namakan di dalam kajian makharijul huruf itu namanya syiddah. Syiddah itu artinya suara tertahan, dan dia punya namanya sifat hamas. Ya, dia punya yang namanya sifat hamas. Hamas itu apa, teman-teman? Hamas adalah mengalirnya nafas kita. Maka langkah pertama dia syiddahnya ut gitu ya, nut. Baru ada hamasnya, nut sedikit saja, tapi jangan banyak-banyak. Tsumma nutbi'uhumul, ya. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian pada lafal maaf, ini ada yang tertinggal. Pada lafal akhirin ini ada namanya mad badal. Mad badal. Maaf. Mad badal, apa itu mad badal, teman-teman? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila kita mendapati adanya huruf hamzah, baik itu berharokat fathah, kasrah, dhammah. Fathah itu adalah harokat atas. Ini kita namakan fathah. Kalau kasrah itu harokat bawah, garis bawah. Dan dhammah itu adalah harokat seperti ini. Maka apabila ada huruf hamzah dengan ketiga harokat tadi bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, kalau dia fathah ketemunya alif, dhammah ketemu waw, kalau kasrah ketemu ya, maka dinamakan dengan mad badal. Dan di sini lafal akhirin a-nya bertemu dengan alif, yang dimana dia dipanjangkan dua harokat, maka kita namakan dengan mad badal. Kemudian lafal akhirin, pada lafal rin ini ada bacaan yang kita namakan dengan mad arid lis-sukun. Kita uraikan satu-satu. Mad artinya panjang, arid artinya dia muncul atau menampakkan, ditimbulkan, dan lain sebagainya. Ada kata aradu ya'ridu. Lis-sukun adalah karena sebab sukun. Maka mad arid lis-sukun adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf ataupun ya lainnya, tapi biasanya lebih kepada waqaf ya. Contoh, pada dasarnya kita membaca akhirina, tapi karena kita waqaf dan orang Arab biasanya itu mematikan huruf akhir ketika melafalkan apapun gitu ya. Nah, kita juga mematikannya dengan mematikan huruf nunnya. Sehingga di sini ada dua sukun. Sukun yang pertama pada lafal ya dan sukun kedua dengan nun. Maka di sini nunnya kita namakan dengan nun yang berharakat sukun arid. Nah, ketika ada dua sukun ini, maka yang pertama kita panjangkan dulu ri-nya sepanjang berapa harakat? Kita boleh memanjangkan 2, 4, 6. Dan inilah yang kita namakan dengan mad arid dis sukun. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4 harakat saja. Maka rin. Oke, kita coba ulang. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin. Baik, kita perhatikan berlafal kadzalika. Za ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Lihat, fathah itu garis atas ketemu dengan alif kecil, 2 harokat. Hati-hati dalam melafalkan zal juga. Ini makhrajnya sama dengan huruf sa, tempatnya sama, cuma sifatnya yang berbeda. Kemudian naf'alu, alirkan lafaz ketika kita melafalkan fa. Naf'af gitu ya. Af naf'alu bil mujrimin. Bil, jelaskan alif lam ya. Karena di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang terbaca dan ditulis dengan jelas huruf lamnya dan dibaca dengan jelas. Kemudian melafal mujrimin, ada jim di sini diwarnai dengan warna biru, menandakan ia bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah adalah bacaan yang dia harus memantul. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah itu tidak memantulkannya. Contoh bil mujrimin, harusnya bil mujrimin. Kesalahan yang kedua menambahkan hamzah. Contoh mujrimin itu menambahkan hamzah, padahal tidak boleh menambahkan hamzah. Kemudian melafal min sebagaimana akhirin, yaitu ada mad arid disukun. Cara membacanya persis sekali. Baik, kita coba ulang sedikit lagi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
Kemudian selanjutnya ayat ke-19, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Pada lafal wailul lil mukazzibin, yaitu di sini kita lihat adanya apa? Dhammatain bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada dhammatain bertemu dengan huruf ya, ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu masukkan tanwin ya, tanwin. Tanwin itu teman-teman pada dasarnya adalah bunyi nun sukun yang dia dilafalkan tapi tidak ditulis ya. Sehingga dia awalnya wailun, sama ketika kita tambahkan dengan nun, maka wailun gitu ya kan. Lun sama dengan bunyi wailun. Maka cara membacanya adalah masukkan tanwin ke huruf mim dan ditahan. Maka karena disamakan dengan bi gunnah, disertai dengan gunnah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yauma idzil lil mukazzibin. Ya, kita lihat di sini pada lafal tanwin bertemu lam, kita namakan juga dengan idgham, tapi dia bukan idgham bi gunnah tapi idgham bila gunnah karena ketemunya dengan huruf lam. Ya, maka kita masukkan di sini, kita masukkan ke huruf lamnya secara langsung. Ya, maka dia bacanya bukan lagi wailu yauma idzin lil mukazzibin tapi wailu yauma idzil. Ya, langsung. Kemudian melafal mukazzibin, langsung ke ya, zalnya ditekan, mukazza ya, mukazzibin. Kemudian pada lafal bin di sini ada bacaan mad arid disukun. Yaitu cara membacanya bagaimana? Yaitu sebagaimana yang tadi kita panjangkan, boleh berapa harakat? Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh pula 6 harakat. Ya, tapi teman-teman kita mengambil yang berapa? 4 harakat saja. Baik, kita lanjutkan. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Perhatikan pada lafal alam di situ ada mim mati bertemu nun. Ya, mim mati bertemu dengan huruf nun, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Kami lupa menuliskannya di sini, lupa, yaitu pada dasarnya di sini ada bacaan apa namanya? Izhar syafawi. Yaitu suara mimnya dibaca dengan jelas. Ya, kemudian pada lafal kaf ya, di sini alam nakhluqukum, ini ada namanya idgham mutaqaribain. Yaitu apa idgham mutaqaribain? Adalah idgham yang dia berdekatan makhraj ya. Makhrajnya sama tapi berdekatan sifatnya. Ya, kami ulangi. Idgham mutaqaribain yaitu adalah idgham yang dia hurufnya saling berdekatan dari makhraj dan tapi berbeda dalam sifatnya. Ya, qaf dan kaf itu kan berdekatan makhrajnya, tapi dia sifatnya berbeda. Ini kita namakan dengan mutaqaribain. Nah, dalam membaca alam nakhluqukum ini ada dua pendapat. Yang pertama dengan idgham kamil, yang memasukkan langsung huruf qaf kepada huruf kafnya secara utuh, dan yang kedua masih menyisaikan yaitu idgham naqisnya. Tapi kami mengambil yang yaitu idgham kamilnya. Langsung saja masukkan ke huruf kaf. Alam nakhluqukum, ya, langsung ke kaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum mimma. Ya, kemudian berlafal mim mati bertemu mim. Di sini ada kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Ya. Maaf, ini salah, bukan idgham bi gunnah tapi idgham mimi. Idgham mimi. Ya, ini kami lupa menuliskannya. Oh, maaf. Ini yang idgham mimi yang idgham bi gunnah yang kami tuliskan adalah ketika mim ma immahin.
Ya, pada lafal ayat ini banyak sekali hukum tajwid ya, yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian di sini mim mati ketemu mim, idgham mimi, cara membacanya masukkan mim pertama kedua dan ditahan. Kemudian mim di sini nun mati ke huruf fa ya. Di situ fa, maaf ke fa, ke mim, maka nunnya masukkan ke huruf mim, maka mim sambil ditahan. Kemudian pada lafal ma'im mahin, di sini ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ma awalnya 2 harokat, karena datang setelahnya hamzah, maka ini kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Maka dan tidak boleh kurangi, tidak boleh mim ma'im mahin, tapi harus panjang 4. Mim ma'im mahin. Kemudian pada lafal im mahin, di sini ada bacaan idgham bi gunnah lagi, yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya masukkan ke huruf mim, yaitu imma, bukan lagi inma tapi imma, sambil ditahan gunnahnya 2 harokat. Mahin ini sama dengan yang sebelumnya, itu mad arid disukun. Kita ulangi. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Baik, kita coba ulang di ayat awal. Tsumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukazzibin alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ya, semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.